Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan kelompok 4 dalam proyek ketiga yang akan membahas mengenai mesin pompa kalor, yaitu mesin lemari pendingin. Yang pertama, saya akan menjelaskan bagian-bagian mesin yang terdiri dari kompresor. Kompresor ini terdapat bagian-bagian yang bekerja di dalamnya, antara lain stator, yaitu sejumlah lilitan yang membentuk kumparan. 2. Rotor, yaitu terdiri dari kumpulan plat. 3. Crankcase, melindungi kompresor. Yang keempat, crankshaft, yang bergerak dengan motor listrik. Yang kelima, conrod, meneruskan gaya crankshaft. Yang keenam, piston, memompa dan menghisap udara. Yang terakhir, head groove, meneruskan gaya dari conrod ke piston. Bagian-bagian ini bekerja secara kesatuan. Crankshaft digerakkan dengan motor listrik sehingga conrod meneruskan gaya crankshaft ke piston, dan piston itu memompa dan menghisap udara dengan saluran pipa. Selanjutnya, tekanan gas refrigeran dinaikkan dari 0,6 bar sampai 8 bar oleh kompresor dan mencapai temperatur 100 derajat Celcius masuk ke kondensor. Menuju ke kondensor, fungsinya adalah sebagai tempat bertukarnya kalor dikarenakan temperatur ruang 25 derajat Celcius memungkinkan kondensor mengeluarkan kalor yaitu pada suhu 55 derajat Celcius dan pada tekanan tetap 8 bar. Setelah dari kondensor masuk ke dryer untuk pengering. Sebelum refrigeran melewati tabung kapiler, refrigeran akan melewati dryer terlebih dahulu kepada temperatur 45 derajat Celcius dan tekanan tetap, melewati kapiler dengan tekanan yang berkurang dari 8 bar menjadi 0,6 bar. Selanjutnya, masuk ke refrigerator atau rak-rak pada kulkas. Karena tekanan diturunkan, maka titik didih refrigeran juga turun sehingga menjadi temperatur minus 23 derajat Celcius. Pada titik didih sekarang berada di bawah suhu dalam kulkas. Titik didih refrigeran untuk menghilangkan suhu panas dalam kulkas. Setelah melewati refrigeran atau rak, dilanjutkan ke evaporator. Evaporator berfungsi menyerap panas dari benda yang dimasukkan ke dalam kulkas. Kemudian, evaporator menguapkan bahan pendingin untuk melawan panas dan mendinginkannya. Sesuai fungsinya, evaporator adalah alat penguap bahan pendingin agar efektif dalam menyerap panas dan menguapkan bahan pendingin. Evaporator dibuat dari bahan logam anti karat, yaitu tembaga dan aluminium. Selanjutnya, kembali ke kompresor. Pendingin, sama seperti mesin kalor, adalah sebuah alat siklus. Fluida kerjanya disebut dengan refrigerant. Siklus refrigerasi yang paling banyak digunakan adalah daur refrigerasi kompresi uap yang melibatkan 4 komponen: kompresor, kondensor, katup ekspansi, dan evaporator. Refrigeran memasuki kompresor sebagai sebuah uap dan dikompres ke tekanan kondensor. Refrigeran meninggalkan kompresor pada temperatur yang relatif tinggi dan kemudian didinginkan dan mengalami kondensasi di kondensor yang membuang panasnya ke lingkungan. Refrigeran kemudian memasuki tabung kapiler di mana tekanan refrigeran turun drastis karena efek rolling. Refrigeran bertemperatur rendah kemudian memasuki evaporator. Di sini, refrigeran menyerap panas dari ruang refrigerasi dan kemudian refrigeran kembali memasuki kompresor. Efisiensi refrigerator disebut dengan istilah Coefficient of Performance atau COP, dinotasikan dengan COPR. Sekian dari kelompok 4. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.